warahmatullahi wabarakatuh. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus, Bapak dan Ibu sekalian. Sambil menunggu teman yang lain hadir, kita mulai acara kegiatan hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran dari Bapak dan Ibu sekalian yang sudah memenuhi undangan kami dari calon guru penggerak angkatan 8 itu Bu Anis, dan juga saya juga calon guru penggerak angkatan 9 gitu, Bapak Ibu. Jadi itu sejarahnya Bapak Ibu diundang sini. Nah, Bapak Ibu sekalian diundang sini tentu harapan kami ada beberapa hal. Pertama, kenapa kok seniornya cuma beberapa ya, misalnya Wane gitu ya, dan lebih banyak teman-teman yang muda, karena harapan kita selain pengetahuan yang didapat juga bisa lebih lama dipakai, juga harapannya bisa memotivasi teman-teman semua untuk bisa mengikuti program pendidikan guru penggerak. Begitu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kegiatan hari dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi memperlancar kegiatan kita, dan kegiatan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita menginjak ke acara utama dan juga berikutnya, nanti agenda kita hari ini adalah sosialisasi maupun aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah dari saya, dan nanti setelah ini ada Bu Anis dengan kegiatan rapat tentang aset ataupun potensi yang ada di sekolah. Untuk mengawali, kami persilakan kepada Pak Anton Aribowo untuk memberikan arahan dan juga bimbingan untuk kita semua. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, khususan dua narasumber, Pak Beni Purwono dan Bu Anis Rahmawati. Pada kesempatan ini bukan mendadak, tapi sudah dirancang 2-3 hari yang lalu, bahkan seminggu yang lalu. Memang peserta untuk kegiatan ini terbatas. Alhamdulillah, panjenengan bersyukur termasuk manusia yang terpilih. Nah, di antara sekian yang ketemu teman Bapak Ibu guru TU dikasih dipilih. Alhamdulillah. Nah, saya sih ora dipilih. Gelem ora gelem ya mrene. Oh, takon lho Pak. Saya ikut ke sana, yo ikut ya, melu. Gua asik paling gua asik ya. Belum ada orang Pak ini dong. Itu penerapan budaya positif. Dari disiplin positif. Karena keseringan disiplin untuk kegiatan A disiplin, kegiatan B disiplin, hari yang lain juga disiplin, maka disebut nanti budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya sampaikan pokoknya satu, tentang guru penggerak. Saya mengharapkan bagi teman-teman yang masih muda, hukumnya wajib diikuti guru penggerak. Ikut menulis, mendaftar, terus kan menilai kepala sekolah. Saya tidak mau dibohongi, hanya daftar, menyampaikan kepala sekolah, kan nilai sebenarnya terus mengenang-enangi kepala sekolah. Bu Iman juga boleh mendaftar. Saya orang melarang. Daftar. Guru penggerak masa praktek sampai 50 kan umurnya sama. Saya tuh sih boleh, tapi kesanannya guru praktek masih boleh. Tapi kalau penggerak, ya mohon
maaf, mohon dengan hormat, rasa nggak sampai. Kali raspor mah gitu ya. Kali bunten tebih saking raos, malu rawan dulu. Nah, ini yang masih muda, oleh umur kayak Mas Adi kayak terlalu anak kan, paling selawe. Kayak 3 tahun mana ya, 3 tahun mana. Yang lainnya nanti 12. Ke depan sertifikasi itu sertifikat pendidik, nanti gantinya yang nomor sertifikasi itu loh, guru penggerak, sertifikat gantinya guru penggerak. Nanti sertifikat pendidik kayak saya yang udah punya pakai portofolio zaman dulu, nah ke depan gantinya buku medeni bola perlu saya sampaikan, tapi mudah-mudahan ya panjenengan ya nanti guru penggerak semua, sertifikat punya, sertifikat guru penggerak juga punya. Kayak Bu Priyati yang kan ngajari Pak Khoy itu kan jadi guru penggerak. Ya enggak cuma nanti tadi terus proses. Jadi jangan sampai di sini tuh hanya 1, 2, mudah-mudahan nanti berimbas nulari teman-teman yang lain. Itu yang pertama, guru penggerak. Itu yang kedua terkait dengan kegiatan ini. Ini yang pertama terkait dengan kegiatan budaya positif, aksi nyata. Aksi nyata ini ya aksi itu temenanan, nyatane realita. Aksi nyata budaya positif atau disiplin positif. Ini teman-teman guru BP itu jadi seorang asing masalah urusan budaya positif, disiplin positif. Aksi nyatanya nanti tidak hanya di sini, diterapkan dalam siswa, terutama dalam penanganan siswa. Misalnya contohnya dalam menangani siswa atau peserta didik kita, anak kita yang melanggar tata tertib, didisiplinkan cara positif. Karena ada cara macam-macam. Kamu melanggar terlambat, kumpul ini, suku terasi, kumpul ini, saponi teras, kumpul ini tiba. Ada lagi kumpul ini, hormat bendera, 3 jam. Itu bukan disiplin positif, itu hukuman. Nah, itu yang sekolah tidak akan menerapkan hal-hal seperti itu, bentuk-bentuk hukuman seperti itu. Sebenarnya itu sudah dimulai tahun 2018 ketika sekolah PPDB tahun 2012. Setelah itu ada kegiatan MPLS, mengenal lingkungan sekolah. Dulu tidak boleh ada peluncuran, kon kaluman rentengan bawang, kon ngalukubruk tumpu, kon berangkang ditunjuk karo kakak kelas. Makanya waktu itu pun kayak bukti visi, aksi nyata. Zaman jadi ketua OSIS seneng pada peluncuran di kelas kayak ano bocah yang ini, teko teman ini. Iya, ya biar. Bila OSIS sama biar takon kayak. Saya masih pakai loh Pak. Masih. Kalau nggak Iya. Nah itu hukuman. Itu hukuman. Terus, nah kalau disiplin positif itu anak itu tidak dihukum kenapa kamu telat, kenapa kamu terlambat, ditakoni bekas-bekas COVID. Saya berubah dari kesulitan, kesulitan. Orang terus kadung yang dilat disiplin positif kenapa kamu telat. Saya sering matur bolak balik panjenengan.
bekas-bekas COVID itu kan anak PJJ di rumah. Dina bengi nonstop 24 jam ae rumah kan ngelik HP terus. Pembelajaran karo panjenengan ya pakai HP. Waktu terus itu kan bengi. Apalagi waktu itu ditumbasi kuota, lah bocah kan seneng banget. Dari dana bos kan boleh, sakpoli. Itu bekasnya waktu anak itu di SMP. Nah sekarang SMA. Itu dampak dari itu belajarnya oleh dengan HP itu terakhir turu wengi-wengi karena full energinya tidak disalurkan, langsung turu sampai itu tidak semuanya, sebagian itu sampai langsung tidur ya dolanan HP gimana chattingan kancane sampai turu jam 2 jam 3. Dampak itu akhirnya itu saya pernah punya murid sampai di terapi di rumah sakit karena tidak bisa tidurnya jam 3 jam 4. Dari anak-anak yang seperti itu akhirnya sekolah terlambat, bangunnya siang, tak takoni subuhan orang mikir subuh, adzan ora kok. Tangi jam 7 jam 8. Telat. Mendingan. Terus anak itu kurang tidur. Nek digugah karo bijunge ngamuk. Lah nendang pintu. Gue karena pembuluhnya ini kurang turu itu mengecil, pembuluh darah itu mengecil. Jadi aliran darah dari tekanannya tinggi, jadi bocah gampang emosi. Yes, rawani wong tuane jare wae. Kecuali nyok gojok bulan. Itu timang, akhirnya telat. Nah, seandainya itu telat datang ke sekolah dengan kondisi sudah seperti itu, wis mengerut, sak energinya habis golek-golekan bengi. Nek ora dukung tambah emosi asike. Itu seandainya itu disiplin manut, tapi kan tidak menerima. Orang turusi kelas, taat patuhnya, dan itu tidak permanen. Seandainya itu guru ngomong perlu tak kandhani nang apik, ora menerima. Ora ikhlas, ora terima kasih, malah dendam. Nah, tapi kalau dengan diri positif, golek penyakitnya, hubungi keluarganya, oh kamu sering turun bengi. Nah, mulai esok turunnya jam sama ya, jam 10 turun. Itu domo itu tidak semudah itu. Ono sing golek pakai terapi, kerja sama orang tua. Dan anak kudu ngerti sebabnya apa tangi ngebruk mergane kuwi lelekan. Tidak langsung sekali jadi. Itu penyakitnya itu golek. Wis kadang masuk ke rumah sakit berubah terapi. Penteng itu. Nah, iki sih rasa terapi, mampu bantal langsung. Terapi anak itu sadar, oh jadi saya orang ngantuk aneh esok, orang capek, orang emosional. Sadar diri menerima terima kasih ke Bapak Guru. Terima kasihnya itu tulus. Sekarang orang terima kasih nanti kalau sudah lulus 5 tahun lagi. Oh benar Pak Guru ya. Terima kasih. Permanen. Itu yang memang mau disampaikan oleh Pak Heri itu. Jadi mendisiplin anak, nek dihukum ora permanen, wah denda. Tapi kalau disiplin positif itu ada terima kasihnya dan permanen. Memahami pengalaman hidupnya itu salah, bahwa itu tidak benar. Itu salah satunya seperti itu. Mungkin ada kan dijawab lebih luas lagi. Monggo. Terus yang kedua, narasumber yang kedua ini nanti dari Bu Anissa Rahmawati, dan juga guru penggerak manajemen berbasis aset. Tadi sebelum bocoran, aset itu jangan mikirin dengan kebun, sawah, rumah, disertifikatke, ojo didol kayak warisan dan sebagainya, ojo mikirnya itu. Ini aset sekolah itu bukan mesti barang panjenengan, termasuk aset hidup, sumber daya manusia, panjenengan ya aset. Makanya sekarang itu banyak penemu profesor,
ahli ilmu, itu aset negara. Zaman almarhum Bapak Habibie itu kan termasuk aset, disertifikatkan. Seandainya mau dibeli ke Jerman, itu aset Jerman dan di ilmuwan di Jerman itu membeli kepada negara. Maka di sini rasa dawa-dawa, rasa dhuwur-dhuwur panjenengan termasuk aset, yaitu sumber daya manusia, sumber daya SMA Negeri 1 Sigalur. Saya sangat hati-hati sekali alumni SMA Negeri 1. Karena di sana walaupun sudah hampir 8 tahun, saya sering bukan batur, Sigalur. Karena saya di sini batur sering, batur juga pernah. Tadi apa Pak diulangi lagi? Batur. Tapi sering saya Sigalur karena sudah di bawah sadar sudah. Sering Pak. Apa Pak? Ya ternyata ya seperti kadang-kadang orang seneng bawah sadar. Itu asetnya tidak hanya manusia, termasuk manusianya, termasuk sumber. Tapi sebenarnya ya terus ini aset. Sekolah punya aset, lingkungan belajar, ada ruang kelas, ada pekarangan, ini juga aset. Nah tak omong lengkap nanti ya ora surprise ya, dan saya menguasai jam. Termasuk orang tua juga, termasuk orang tua siswa, termasuk siswanya. Nah itu Bapak Ibu, marilah pada kesempatan ini untuk kegiatan yang pertama aksi nyata, budaya positif dan manajemen berbasis aset, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat. Ini mungkin tidak lama, tapi yang lamanya itu aksi nyata beneran diterapkan pada siswa. Itu saja yang saya sampaikan. Monggo silahkan, ini tambah ilmu. Bahkan ini kesempatan ini sangat terbatas Pak ini Bu Anis. Suatu saat nanti jika itu teman-teman yang lain itu pengen, bisa nanti bareng-bareng tambahin lagi. Tidak perlu lebih mantap lagi, boleh narasumber dari yang lain, disiplin positif. Urune jenengan dengan Dani siapa? Seniore, enggak apa-apa. Monggo, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagus sekali Pak Antono selaku kepala sekolah atas arahan dan juga bimbingannya. Sebenarnya ini sudah hampir 2/3 materi tadi sudah dibahas oleh Pak Antono. Sekali lagi terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, langsung kita ke materi yang akan saya sampaikan kaitannya dengan sosialisasi aksi nyata disiplin positif. Bapak dan Ibu sekalian, monggo. Siap. Baik Bapak dan Ibu, saya akan memulai dari pertanyaan pematik begini. Setuju atau tidak setuju? Bapak Ibu, saya pengen bertanya, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Gak apa-apa, jawab secara setuju. Oke, setuju. Oke, yang setuju siapa Cung? Oke, yang setuju. Yang tidak setuju? Oh, yang tengah-tengah. Oke, baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman tadi yang seperti dicontohkan oleh Pak Kepala Sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak?
Oke, sama ya, masih pokoknya masih kayaknya masih 50-50. Yang ketiga, memberi penghargaan, reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju kan? Setuju. Oke, baik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, cukup pemantik saja. Yang kedua, saya pengen nanti ada kegiatan, ada game sedikit, tapi ini putra sama putra, putri sama putri ya, karena nanti ada rebut-rebutan. Jadi Bapak Ibu, ini namanya kegiatan kepalan tangan. Bapak dan Ibu, kalau tidak bisa pakai kertas berarti ya yang penting menghafal, anggap saja di tangan Bapak Ibu ada sebuah barang yang sangat berharga. Kemudian tugas Bapak dan Ibu, yang pertama misalnya Pak Surip sama Pak Andrian ya, Pak Surip yang memegang, baik, Mas Andrian yang akan berusaha untuk membuka kepalan tangan Pak Surip. Isi dari kepalan tangan itu sangat berharga sehingga ketika nanti kepalanya itu terbuka dan diambil, maka itu akan menjadi miliknya si pengambil. Begitu. Siap? Oke. Nanti si pengambil benda boleh melakukan upaya dengan sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan benda itu, baik membujuk, mengancam, menghardik, merayu dan sebagainya. Semuanya juga ya berpasangan Bapak Ibu, berpasangan semuanya. Ya, putri dengan putri, Mas Putra dengan, boleh Mas Adi, boleh Mas Anang. Oke, siap? Oke, pastikan yang mau mengepal tangan siapa ini? Oh, Putri. Oke, silakan. Oke, siap, sudah ditentukan ya. Oke, pembukaan tangan dimulai. Oke, ya silakan. Mas Andrian berusaha dengan cara apapun. Oh, berhasil. Oke. Mas Putra jangan bagus pegang-pegang tangannya berani. Mas, oh, rupanya Pak Andrian mau membuka tangan Pak Surip dengan cara apa? Oke, cukup. Sebelum terjadi pertempuran beneran, kita cukupkan. Oh, Mas Andrian nyawet. Tidak mau ternyata. Baik, Bapak Ibu. Oke, apa yang terjadi tadi Bapak Ibu? Oke, yang bisa terbuka siapa tadi? Bu Anis, kenapa Bu Anis bisa terbuka? Oh, titik. Sebenarnya Bu Anis pengen membukakan nggak? Nggak. Oke, padahal benda apa yang paling berharga tadi yang di kepalanya? Suatu berupa emas virtual. Emas virtual. Baik, Bu Selamat Priyati, berhasil dibuka oleh Bu Iman? Tidak. Oh. Padahal upaya apa yang dilakukan Bu Iman? Gede-gede. Oh, iya, oke. Kalau Pak Surip? Menyuap ngasih hadiah ini Pak, please. Benda apa yang berharga tadi disimpan? Kontak motor. Yang bisa pulang ya. Kalau Bu Pri tadi apa? Apa isinya tadi itu? Emas batangan. Oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Pelajaran dari membuka kepala tangan tadi Bapak Ibu, sejatinya Bapak Ibu, yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita tidak mengizinkan orang lain untuk membuka tangan kita, maka tangan itu akan tertutup. Kalaupun dipaksa, pasti tadi hasilnya sebenarnya Bu Anis sangat tidak ingin gitu ya, sangat tidak ingin emas virtualnya didapatkan oleh Bu Yani. Nah, ini permainan ini mungkin sederhana ya, meskipun kalau kita kontekstualisasikan dengan tentang kaitannya dengan anak, bahwa mereka punya kemandirian, mereka punya rasa sendiri yang sebenarnya mereka tidak ingin diubah secara paksa oleh para guru, walaupun tidak sesederhana itu gitu ya. Tapi ini sebenarnya membuktikan bahwa sebenarnya diri kita lah yang menentukan apa yang akan kita berbuat gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini ada perubahan paradigma dari teori kontrol atau teori pilihan, yaitu ilusi kontrol. Bacanya hati-hati ya Bapak. Ilusi kontrol. Ini ilusi guru mengontrol murid, ya, bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter.
ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Pernahkah Bapak Ibu di rumah anaknya rewel dan kita tidak bisa memaksa anak untuk misalnya mandi misalnya, atau pernah nggak? Mas Budi, Mas Adi nggak pernah pasti. Nggak pernah drama kayak gitu ya? Pernah Bapak Ibu? Pernah ya? Ya. Sering, oke sering, Pak sering. Bahwa ternyata kita sebagai orang dewasa pun kadang tidak punya hak untuk memaksa. Sehingga siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, Bapak Ibu? Sesungguhnya yang memiliki kontrol adalah masing-masing orang itu sendiri. Ini ada teori stimulus dan respon, itu mengatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, paradigmanya harus kita ubah menjadi teori kontrol atau pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, coba ubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Anak yang tadi seperti disampaikan Pak Antono, anak yang dia misalnya tidur di kelas atau dia terlambat, dia pasti punya tujuan dari perbuatannya. Atau misalnya tadi kita dengar di IPS 4, 12 IPS 4 ada anak yang mainan drum, pasti dia punya tujuan. Semua anak pasti ketika melakukan sesuatu punya tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ubah menjadi kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan, menciptakan pilihan-pilihan baru. Modal berpikir menang kalah diubah menjadi modal berpikir menang-menang. Ini secara ideal mestinya dari teori stimulus dan respon kita menjadi teori kontrol atau pilihan. Nah, disiplin positif merupakan sebuah kesatuan dari berbagai macam hal yang di pendidikan guru murid nanti dikaji dan juga dipelajari tentang ini, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dan makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nanti ada teori motivasi dari internal maupun eksternal, ada nilai-nilai kebijakan kebajikan universal, keyakinan kelas, kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus, termasuk 5 posisi kontrol guru yang kemarin saya share di kedinasan itu ya. Ada 5 posisi kontrol seorang guru ketika menghadapi anak yang mungkin bermasalah ataupun punya keunikan tersendiri. Dan terakhir adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda, bahwa masing-masing orang itu punya kebutuhan yang berbeda. Oke, makna disiplin yang selama ini Bapak Ibu pahami, disiplin itu apa? Pak Naryo, coba Pak Naryo. Disiplin itu mampu menerapkan dan menjalankan yang kewajiban itu berupa peraturan sesuai dengan kapasitas dia. Kapasitas dia. Lewat siswa, kewajiban siswa apa? Oke. Laksanakan guru apa? Oke, baik. Kalau begitu disiplin berarti erat kaitannya dengan kewajiban-kewajiban seorang siswa, begitu ya? Ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini ada makna disiplin, bahwa disiplin itu dari bahasa Latin artinya disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan juga Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Naryo, anak disiplin ya berarti dia harus patuh, taat, mengikuti, menjalankan kewajibannya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan antara disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Atau sebenarnya tujuan kita mulia, tapi anak tidak tahu bahwa dia sedang digiring dan dipaksa untuk menjalankan apa yang menjadi ketentuan atau kewajibannya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu, adalah nilai-nilai kebajikan
sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Gasser pada teori kontrol, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya atau dalam dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila atau yang mungkin kita mengenal di P5 gitu ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang meliputi 6 nilai: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah pahami tentang disiplin, kemudian manusia itu tadi berperilaku pasti ada tujuannya. Nah, ada perilaku yang tujuannya seringkali karena motivasi eksternal, ada juga yang internal. Yang pertama misalnya motivasi eksternal, seorang anak atau diri kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Misalnya kenapa kita pagi-pagi buru-buru datang ke sekolah kemudian foto, kenapa? Apa kira-kira yang kita TPP, oke, TPP ya. Terus apa lagi selain TPP? Belajar jam pertama, oke. Terus menggugurkan kewajiban. Kita tidak ingin nanti dapat hukuman disiplin ya. Atau lupa misalnya Panario ya. Panario tapi aman ya? Dulu ya. Aman, oke. Ya. Aman. Ya, itu semua kebanyakan adalah motivasi eksternal. Sehingga ketika TPP tidak ada, ketika kita nggak ngajar dan pertama, atau kita coba mereview mengingat-ingat dulu ketika zaman belum ada apa itu Cellphone. belum ada selfie gitu ya, kita Menyesuaikan. pasti menyesuaikan, kadang-kadang datangnya terlambat gitu dan lain-lain. Kemudian ada juga untuk mendapatkan imbalan, tadi juga sudah ya, imbalannya nanti kalau nggak telat berarti TPP-nya utuh. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi yang apa yang akan saya dapatkan, ini biasanya motivasinya kayak itu. Oh, kalau aku datang tepat waktu adalah ya saya pasti dapat TPP. Dan ada juga motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Misalnya tadi Bu yang datang, saya tidak pengen anak-anak sudah datang tapi saya belum datang ya. Pertanyaannya biasanya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini makna kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu ini yang mungkin banyak kita tanya, merdeka belajar apa? Merdeka ini berarti cuculan, los-losan gitu ya. Nah, jadi makna merdeka menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Atau bahasa mudahnya kalau hari kemerdekaan itu bukan Freedom Day kan ya, tapi Independence Day. Artinya merdeka itu semakna dengan independen atau berdiri sendiri. Nah, sehingga ketika kita mengusung merdeka belajar, maka sejatinya bukan maka merdeka belajar sejatinya adalah bagaimana kita bisa menjadikan anak mandiri, kemudian independen gitu ya, bisa mencari sumber belajar. Guru pun juga begitu gitu ya. Tidak hanya sekedar bebas gitu, bebas pakai apa saja. Nah, bahwa penghargaan ternyata Bapak dan Ibu tadi kan ada teori reward and punishment gitu ya, hukuman dan juga penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan juga merupakan sebuah hukuman Bapak Ibu. Ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Tadi kan dibilang kalau anak dikasih hadiah semua akan termotivasi. Betulkah yang terjadi di kelas kita?
ternyata adakah anak-anak yang dijanjikan nanti kalau kalian mengerjakan tugas ini nilainya 9 semua? Masih adakah siswa kita yang tidak mengerjakan tugas? Masih. Artinya penghargaan ataupun reward itu juga tidak selamanya. Atau bisa jadi misalnya nanti kalau yang nilai 100 saya kasih uang 10.000. Bagi anak yang sedikit mungkin dia di atas rata-rata, mungkin dia akan sangat termotivasi. Tapi bagi sebagian besarnya lah ora mungkin gitu ya. Bisa jadi akan seperti itu. Sehingga meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal, dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari memberikan penghargaan itu misalnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya ya anak hanya akan nurut kalau dapat hadiah gitu. Itu kalau termasuk ke anak kita juga kayak gitu kan. Kita seringkali menjadi blunder bagi kita ketika anak melakukan kebaikan kita kasih hadiah. Nanti begitu kita tidak kasih hadiah, anak tidak melakukan kebaikan. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan, penghargaan juga bisa menurunkan kualitas, bisa mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik. Biasanya kalau saya kalau ada lomba ada hadiahnya saya sergap gitu ya. Tapi kalau enggak ya enggak sergap gitu. Atau kalau kita mau naik pangkat misalnya kita sergap, tapi sesudah naik pangkat tidak sergap. Itu juga bagian hal yang. Nah, kita coba lihat ke tindakan guru. Bapak dan Ibu, nanti coba mulai dari Mas Adrian ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman atau konsekuensi, Pak Adrian? Menulis di buku 100 kali hukuman. Kan ada ya, atau istighfar, saya akan juga istighfar 100 kali gitu ya. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, oke. Lari mengelilingi lapangan besar 2 kali karena terlambat dari sekolah. Bu Pak Surip. Lari keliling lapangan karena terlambat hadir di sekolah. Anak, ada anak terlambat, lari keliling hukuman, oke. Bu Iman, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Memisahkan, membedakan konsekuensi dengan hukuman agak sulit, tapi ini kayaknya konsekuensi. Konsekuensi, oke, baik. Menggantikan tugas kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya. Bu Atin, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, baik. Murid disuruh untuk menggunakan tidak menggunakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJMK. Hukuman. Oke, coba kita lihat kunci jawabannya. Ternyata konsekuensi, Bapak Ibu. Iya. Ini boleh di. Oh, boleh, silakan. Ya, pertanyaan tadi antara konsekuensi dan hukuman, ya, itu sebenarnya perlu ada problemnya. Ya. Manakala itu tidak ada peraturan, sebuah pernyataan aturan, itu hukuman karena belum diberi informasi. Tapi kalau itu sudah diinformasi, ya, maka itu konsekuensi atas pelanggarannya dia. Bahwa dia harus melakukan laporan karena memang aturannya itu. Jika dia melanggar, konsekuensinya ya itu aturannya. Jadi ada problemnya. Tapi mungkinkah Pak Naryo? Mungkinkah ada peraturan yang kemudian membuat konsekuensinya berupa membuat mencatat 100 kali? Itu terkait dengan itu dari ini berbicara sebuah lembaga apa instansi apa gitu. Jika itu menjadi sebuah kesepakatan di lembaga atau instansi atau sebuah MOU konsesi lah kata tadi ya antara dua pihak, ya itu kan. Konvensinya lah itu yang Jadi kalau kata kunci dari Pak Naryo, selama itu sebuah aturan yang kemudian disepakati sebuah lembaga, yaitu menjadi
konsekuensi. Baik, oke. Kita lanjut saja. Itu tadi Pak. Aturan itu Contoh bukan. lari. Nah, lari kalau bukan PJOK mungkin bisa sih hukuman ya. Apa enggak? Ya, ini kan mirip-mirip ya, push up karena nggak pakai masker atau nyatet karena terlambat itu kan hukuman. Tapi tadi persepsinya Pak Naryo adalah ketika itu kemudian dibuat sebuah aturan tabel ini itu Aturan adalah mainnya sudah aturan mainnya. SOP. Iya, aturannya begitu. Ya, baik. Sudah, Bapak. Oke. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Yang pertama hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Mungkin salah satunya tadi sesuai dengan aturannya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi akan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman akan menjadikan anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Hukuman itu merupakan paksaan, kalau konsekuensi merupakan stimulus dan respon. Hukuman akan mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Kita tidak bicara ini dalam kerangka kerangka ini. Kalau di akpol atau di akmil itu ya beda itu ya. Kita bicaranya di ranah pendidikan secara umum. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ada hukuman, maka anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman akan menimbulkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sementara konsekuensi akan menjadikan anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ini menurut Gosen The Five Position. Dan ini identitas tentang hukuman dan juga disiplin, dan tambah satu lagi, restitusi. Identitas gagal adalah hukuman, identitas sukses adalah disiplin melalui konsekuensi dan restitusi. Tadi kalau konsekuensi sudah, nah ini restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu merupakan pilihan. Jadi selain hukuman dan juga konsekuensi, ada pilihan lain yaitu restitusi Bapak Ibu. Ini mungkin hal yang guru BK mungkin sudah sangat paham ya. Tapi bagi saya pun ketika mengikuti program ini, oh iya ya ternyata ada solusi lain. Tadi mungkin ketika Bapak Ibu beradu kayak buah iman kan seringkali, "Lho kan dasarnya apa?" gitu. Nah, itu sebenarnya ada namanya restitusi. Jadi restitusi itu merupakan pilihan dan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, ya. Murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian biasanya dialognya adalah, kalau di hukuman peraturannya adalah ini kamu harus ini. Nah, kalau konsekuensi itu apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Jadi restitusi ini Bapak Ibu mengajak orang lain atau siswa untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya dari dirinya sendiri Bapak Ibu. Jadi pasti ada dialog di sini, tidak mungkin restitusi itu dilakukan secara cepat gitu. Kamu terlambat, oke. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Gitu. Itu tidak bisa secepat itu anak kemudian harus mencari solusinya, tapi harus diproses dulu. Mulai kenapa kamu terlambat, apa yang kamu yakini tentang bagaimana hidup yang tepat waktu, gitu ya. Sampai nanti apa yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak terlambat. Yang terakhir, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini kalau menurut identitas ini, kalau hukuman itu berimbas negatif, konsekuensi itu netral, sementara restitusi itu positif. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di grup kemarin sudah saya share yang kemarin pagi kalau nggak salah ya, tentang bagaimana cara restitusi. Sesuatu yang mungkin ya beberapa mungkin sudah melakukannya ya, hanya mungkin kita belum secara terstruktur bahwa anak dinetralkan dulu identitasnya, kemudian dikuatkan dan dicarikan dia bisa mencari solusi yang ya bisa tempuh gitu. 9 ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, dan ini bisa nanti juga bisa menjadi bahan diskusi. Kalau begitu, kalau ditawar-tawarkan terus gitu nanti kapan rampungnya gitu ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini hal ideal yang ingin dicapai di pendidikan kita saat ini. Nah, itu semua harus didukung juga dengan yang namanya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Selama ini yang ada di sekolah, yang kita tempel di sekolah-sekolah itu kan peraturan ya. Nah, ada konsep baru ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita harus ikut 3M? Mengapa kita harus datang tepat waktu? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kenapa kita pakai helm, Bu Iman? Kan safety ya. Tapi bagi orang yang secara intrinsik belum, bagi siswa kita yang ke sekolah tanpa memakai helm, apa itu helm? Peraturan polisi kan. Nah, bagi kita yang mungkin pernah kita punya keluarga, kemudian kita punya angan-angan masih ke depan, mungkin kita pakai masker adalah bagian dari kebutuhan kita biar ikhtiar sehat. Tapi bagi anak-anak yang dia noting tulus gitu ya, dia kan loh maskeran berapa Pak? Kan kayak gitu. Nah, itu harus kita pahami bahwa kita berbuat sesuatu itu karena lebih sebenarnya karena motivasi intrinsik kita. Sementara anak-anak kita terkadang mereka belum mencapai pada titik itu. Nah, tugas kita adalah bagaimana menjadikan apa-apa yang seperti peraturan itu menjadi sebuah motivasi intrinsik dari para siswa sendiri. Jadi budaya positif akan hadir dengan adanya lingkungan positif, dengan ada keyakinan kelas dan juga peraturan kelas. Ini mana yang merupakan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam belajar, tertib. Yang satunya kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami guru dan murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana yang keyakinan kelas, Bapak Ibu? Nah, ya keyakinan kelas itu dari intrinsik. Yang kanan atau kiri? Kanan dari siapa? Dari saya. Ya, yang Begini apa ini? di sini. Oke, baik. Ya, betul, Bu. Kami murid yang saling menyayangi, semangat belajar. Itu merupakan hal-hal yang datang dari jiwa kita sendiri. Ini dari tekad Dharma Wanita Persatuan mana ini ya? Nah, ini pendalaman keyakinan kelas. Ada misalnya beberapa konsep ataupun kata tentang keyakinan kelas ya. Misalnya hormat, bahwa kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan
barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau kegiatan yang telah dilakukan dan diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli hal satu dengan yang lain. Oke, ini kegiatan tabel T dan Y terlihat, terdengar, berperilaku, berempati terhadap perasaan orang lain, kemudian terdengar seperti yuk saya bantu, berperilaku seperti tersenyum ramah. Ini beberapa contoh kata hormat itu bisa terlihat, terdengar atau berperilaku seperti yang ada di tabel ini. Ini misalnya perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Misalnya peraturan selalu kembalikan buku tempatnya. Kata-kata atau kalimat yang digunakan adalah kata-kata perintah biasanya, dilarang oleh orang lain. Hadir di sholat 15, dilarang melakukan kekerasan, dilarang. Dan kalau kita lihat konten di YouTube gitu ya, kadang juga ada konten yang ketika kita tulis dilarang, orang justru akan melakukannya. Sama kayak ketika di jalan itu kadang kita ada iklan jangan tengok kanan, kita justru akan tengok kanan gitu ya. Maka kita butuh yang namanya keyakinan kelas, mulai dari tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain, keselamatan gitu ya. Ini saya contohkan kemarin misalnya ketika anak-anak 10, 12 IPS 2 saya ajak mereka bersih-bersih sampah gitu ya. Itu bukan saya mengajak yuk kita bersih-bersih sampah. Aku yakin ketika saya seperti itu anak-anak nggak mau. Tapi itu saya lakukan di 11.8 ya. 11.8 saya coba buat keyakinan kelas. Tapi hasilnya kurang begitu bagus karena saya mungkin kurang bisa mengambil apa inti yang mereka harus bersih-bersih apa sih. Ketika di 12 IPS 2 saya ceritakan tentang kemarin kalian merasa sesek nggak ketika sekitar 2 pekan yang lalu sampah-sampah itu dibakar. Oh iya Pak, sampai ada korbannya Liona itu kan. Nah, Liona sampai itu Pak. Oke, kalau begitu berarti sampah plastik itu membahayakan kalian nggak sih? Membuat kalian nyaman nggak sih? Oh enggak Pak. Lah kalau begitu, misalnya sekarang kan ada program bank sampah nih hasil P5 kemarin. Kalian mau nggak kira-kira kalau kita mengurangi sampah plastik biar tidak terjadi, tidak ada liona-liona yang lain? Oh mau Pak. Ya. Tadi agak salah saya tak tambah juga. Ya nanti bank sampah itu juga bisa menghasilkan suatu uang. Itu kan juga penghargaan ya. Ketika uang itu tidak ada, mereka bisa jadi tidak mau itu. Tapi alhamdulillah mereka kemarin bisa langsung terjun gitu ya. Miko dan kawan-kawan yang saya tidak yakin Bapak Ibu guru bisa menyuruh mereka untuk bisa belasakan seperti itu kan. Iya. Dan mereka alhamdulillah mau dan 30 kilogram sampah kemarin Bapak Ibu. Sehingga saya tidak kasihan sama bapaknya Mbak Zuhruf Anissa yang jadi pengepul gitu. Karena kalau kesini sampahnya sedikit itu beliau juga tekor gitu ya. Tapi alhamdulillah mereka kemarin dapat uang 30.000. Nah, tapi menurut saya hal yang paling membuat mereka tergerak adalah bagaimana mereka merasa bahwa oh iya kalau sampahnya plastiknya banyak, mereka akan kena batunya sendiri. Teman mereka sudah jadi bukti gitu. Maka yang harus kita pancing adalah keyakinan bahwa oh ya kenapa kita tidak boleh membiarkan sampah plastik itu adalah tentang apa yang membuat diri mereka kemudian menjadi aman, nyaman. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan juga dunia berkualitas. Ini Bapak Ibu, jadi ini yang kadang-kadang kita tidak mampu menyelami sampai ke dasar anak bahwa ternyata anak-anak mereka perilaku itu punya tujuan. Ternyata mereka juga punya yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu bisa kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, ini kebutuhan yang pokok ya, kebebasan dan juga kesenangan. Dan kadang-kadang kita ketika menghadapi anak kita tidak kemudian mencoba mendalami dulu apakah
kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi atau belum. Saya coba beberapa pengalaman ini ya anak-anak kita. Tahu Tegar Fahriza, Bapak Ibu? Ingat apa yang dikatakan pada salah satu guru kita? Nah, yang baru-baru nggak ingat pasti. Nah, di kelas 10 itu kan luar biasa Tegar, ya. Tapi yang saya lakukan ke Tegar ini sih saya bukan saya, tapi semua guru juga punya andil yang besar terhadap Tegar. Saya seingat saya waktu itu saya coba dekati Tegar, kemudian mengajak dia ikut kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Mulai sosialisasi PDB Bu, ke mana itu SMP 2 mana Sukoharjo ya, itu Tegar, terus siapa gengnya Tegar itu berempat. Setelah itu saya ajak ke SMP Sigalo, mampir dulu di mana itu monumen, nanam tanaman apa itu waktu itu jambu. Juga saya ada kegiatan di dia, saya ajak yuk sana yuk. Nah, ternyata dia mungkin butuhnya untuk kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang, kedekatan. Karena orang tuanya ternyata adalah orang tua yang broken. Sejak kecil hidupnya dengan bapak dan ibunya saja. Dan alhamdulillah dia bisa ketika kemudian kelas 11-12 terlihat sudah mulai ada perubahan ya. Bapak Ibu pasti juga melihat semua. Dan alhamdulillah sekarang masuk jurusan Unair. Ini Bapak Ibu, ini anak-anak ini juga bukan tanpa masalah menurut Bapak Ibu. Untungnya mereka sejak awal sih kelihatan bagus ya. Tapi seandainya mereka salah asuhan Bapak Ibu, ini bahaya juga. Ibu itu meninggal, ibunya Didi itu meninggal dunia. Dia piatus sejak kecil. Yuda itu orang tuanya juga broken Bapak Ibu. Arifan itu juga ya kayak gitulah ya. Nah, dari mana kita bisa tahu kondisi mereka ya dari kita bercerita itu. Tanpa kita bercerita ya kita akan melihat bahwa oh ini Didi, Yuda, Arifan adalah anak-anak baik. Padahal mereka punya beban hidup yang seperti itu. Gitu. Sehingga saya pikir kita perlu ketika menghadapi anak-anak harus melihat sisi yang lain. Amin Setianto ini Bapak Ibu ingat gak Amin Setianto? Kayaknya enggak ya. Ini angkatan berapa ini? Dia itu wah preman sekolah bukan nasi jenggung gitu ya. Bahkan pernah diduga melakukan pelecehan seksual sama Butika kalau nggak salah dulu kan ada dulu kan SMA Sigalo kan masih pakai rok masih belum berjilbab ya. Ada yang kadang yang udah putih gitu lah ya. Nah, ternyata dia itu saya parani buku si jenggung gitu. Lagi waktu itu bulan dia lagi sakit, saya membawa musim kayak gini, musim mangga gitu. Murah ya bawa mangga. Dia lagi sakit ternyata dia anak tunggal. Tapi dia bagusnya itu dia punya cita-cita jadi kades. Dan dia dia kadang ketika nggak sekolah juga kadang dia muat apa itu damen, muat aneka macam itu. Dan alhamdulillah sekarang dia jadi kades. Afrizal ya ini desa kita ya. Dia itu menjual 6 bungkus rokok di sekolah Bapak Ibu. Itu kan saya yang nemuni kan ya. Nah, saya coba melakukan pendekatan. Oh ternyata dia cerita kalau ekonomi keluarganya memang sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Dia harus antar sekolah. Nah, tapi dia juga punya hal bagus dan sejak awal sebenarnya saya pantau dia juara panahan di Temanggung kan, dan dia alumni Ponpes Asalam. Kenapa kemudian jadi seperti ini ya entahlah gitu ya. Tapi mungkin karena dia kebutuhan pokoknya dia tidak terpenuhi. Salah satunya mungkin sisi ekonomi tadi ya. Dan dia ketika kemarin terakhir dia terdapat sebuah praktek itu sekitar restitusi Bu Anis. Setelah praktek saya tanya gimana Mas kalau ngobrol gini? Oh ya senang Pak kalau saya terlambat diginikan ya senang diajak ngobrol gitu ya. Nah kalau dihukum, oh ya nggak suka. Biasanya disuruh apa? Baris berbaris. Gitu. Terus kamu kapok nggak kalau berbaris berbaris? Terus terlambat lagi nggak? Ya saya terlambat lagi gitu ya. Itu kayak gitu Afrizal mengaku. Dan oke, nggak apa-apa lah orang. Terus kamu pengen jadi apa? Dia ternyata pengen jadi pegawai kejaksaan. Loh, kenapa pegawai kejaksaan? Loh kamu kayak gini kok kayak gitu ya. Ternyata dia katanya jadi provosnya pesantren gitu. Sehingga dia berarti kan punya sejarah bahwa dia itu disiplin dia dulu kan, nggak mungkin yang ditunjuk jadi provosnya di
pesantren itu anak yang tidak berdisiplin. Oh sebenarnya Afrizal punya potensi ini, hanya memang ya belum ketemu anunya saja gitu ya. Anunya ketemu selake itu passionnya. Kevin Panawaran kan kayak gitu. Ya itu beberapa contoh lah ya. Saya yakin Bapak Ibu juga punya pengalaman masing-masing yang menyangkut tentang apakah kebutuhan sudah terpenuhi atau belum. Oh masih ada waktu ya Bu Anies. Ya jadi ketika anak belum punya atau belum terpenuhi kebutuhannya ini, kebutuhan dasar ya, mulai dari bertahan hidup ya, makan minumnya cukup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, maka jangan berharap anak itu dia mau kemudian mengikuti tata aturan yang kita buat. Tanya mungkin ya. Yang sebelum kebutuhan dasar itu tentang disiplin, ada pengaruh dari internal, maupun dari eksternal. Ini menurut Pak ini untuk anak-anak kita, ya Pak ini juga tahu persis, kita punya pakar alhamdulillah di sini, jadi bisa menyelesaikan solusi yang ada di sekolah kita. Ini sebaiknya anak-anak yang terutama alfa, ini tingkat alfa itu sebetulnya perlu ada unsur eksternal dari kita atau bangsa. Apa cukup untuk diubah berdasarkan pendekatan disiplin positif tadi dari si dianya setelah internal kayak gitu, nggak ada perubahan. Yang selama ini dilakukan gimana? Kan kita catat alfanya berapa ya sebenarnya Bapak Ibu, catatan buku dosa-dosa anak itu sebenarnya membantu kita dalam rangka pendataan. Kita tahu ini anak ini secara data kita valid gitu ya. Nah berikutnya yang harus dilakukan adalah bagaimana upaya kita untuk kemudian mendisiplinkan anak secara positif gitu. Itu yang mestinya kita lakukan, dan tidak kemudian hanya menjadi tugasnya guru BK atau wali kelas saja. Jangan sampai anak ketika kemudian sudah mencoba ditreatment oleh guru BK maupun wali kelas, tapi di sisi lain nanti guru yang lain memberikan hukuman, memberikan sesuatu yang negatif gitu, sehingga anak akan kembali lagi, lah aku bukan teman sekolah gitu kan. Marcel misalnya ya, Marcel itu kan ada permasalahan, Marcel Bu Nana ya. Nah, Marcel misalnya, saya nguping-nguping juga gitu. Oh Marcel itu ya saya kan tahunya dia anak baik-baiknya saja ketika di lantai 2 itu ya. Oh ternyata ada permasalahan dasar yang tidak terpenuhi, bahwa ibunya itu tidak pernah di rumah ketika pagi sehingga tidak bisa dibangunan. Nah maka sebagai mungkin solusi ya harus diatasi dulu permasalahan dasarnya itu, bagaimana biar ibunya di rumah ketika saat berangkat sehingga memastikan Marcel itu bisa sekolah lagi gitu. Jadi eksternal itu ya. Gimana? Jadi dibutuhkan juga unsur eksternal. Ya unsur eksternal itu dalam rangka dialog itu Pak, mendialogkan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi siswa. Walaupun ini juga saya lihat Pak Anang pun sudah sangat mencoba untuk melakukan hal itu. Misalnya kira-kira gimana? Oh ada teman yang nyamperi gitu ya. Nah, tapi mungkin permasalahan dasarnya belum ketemu, bahwa dia tetap tidak bisa bangun pada waktunya sehingga dia tidak bisa siap-siap. Dia disamperin temennya tapi dia belum bangun atau dia baru bangun. Itu kan bagi temennya juga nggak mungkin nungguin dia emangnya bayi gitu ya. Kalau kita kan ya wis ya aku makan dewek gitu kan ya. Sehingga mungkin ini kebutuhan dasarnya harus kita penuhi dulu. Sehingga tetap perlu Pak, tindakan-tindakan dari eksternal, tapi tadi dalam rangka menumbuhkan solusi dari diri anak sendiri. Nah ini 5 posisi kontrol. Saya coba 5 posisi kontrol ya. Nah ini yang kemarin saya share juga di grup. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menontonnya ya, sehingga bisa tahu. Nah Bu Iman kemarin
mengisi sebagai teman kalau nggak salah. Teman ya. Nomor 2 teman. Nomor 2 di sini membuat rasa ya, teman ya. Oke. Ya, Bapak dan Ibu, ini posisi kontrol yang seringkali dilakukan oleh kita. Ini posisi-posisi ini bukan terkait dengan posisi kedinasan ya. Bapak Ibu misalnya penghukum berarti ini satpam atau apa manajer berarti kepala sekolah, bukan. Jadi semua orang punya posisi atau punya kemampuan seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman ataupun pemantau. Kita coba lihat. Penghukum biasanya menggunakan kemampuan fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu saja pasti, selalu berakhir selesai. Nah, guru seperti ini percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia dan juga penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ini juga mungkin kita melakukannya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ibu-ibu biasanya ini. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari dalam dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa loh dengan kamu. Ini aneh ya yang peringatan ya. Ada muncul. Ya. Pembuat rasa bersalah biasanya beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang kamu tahu kalau berbuat begitu. Saya juga pernah kayak gini gitu ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah menjauhkan orang-orang yang disayanginya. Dengan posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka biasanya berkata, ayolah bantu lebih Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali tidak apa-apa. Nanti Bu bantu bereskan ya. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Pada posisi pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan juga konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah melakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Kan sudah tahu ya. Jadi konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Mungkin salah satunya buku poin gitu ya. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berasal dari teori stimulus and response yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini posisi pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi seorang manajer pun harus menguasai juga posisi tentang bagaimana menjadi teman atau pemantau ya. Dan mungkin di antara kita juga kadang berposisi seperti itu pada saat-saat tertentu. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri. Jadi nanti ketika Bapak Ibu memposisikan diri sebagai manajer, maka yang banyak dilakukan adalah pertanyaan-pertanyaan, bukan memberikan jawaban atau memberikan solusi. Memang ini kadang kita tidak wajar sebagai orang, tidak sabar ya sebagai orang tua. Kayaknya, loh kan kayak tebing, misalnya bangun kesiangan kok, nggak bisa
diatasi. Bagi kita kan harus dari alarm apa-apa kok kan rampung gitu ya. Tapi bagi anak itu tidak seperti itu, tidak semudah itu. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki misalnya. Dan seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas, maka ini perlu juga didahului dengan adanya keyakinan kelas. Atau kalau mungkin belum ada ya berarti ke aturan gitu ya, ke peraturan. Walaupun nanti kalau ke peraturan ya kita ke pemantau gitu. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Artinya kita tidak bisa kemudian menjadikan anak-anak yang baru yang kemudian jadi sakti banget, terus soleh banget, itu tidak. Tapi tetap dia akan seperti anak-anak kebanyakan, tapi dia menjadi lebih kuat, lebih baik begitu. Berarti nggak boleh memaksakan tadi ya, manajer atau mantau nggak boleh memaksakan anak sesuai dengan aturan yang ada. Tadi kan gitu. Ya, berdasarkan keyakinan kelas dulu Pak. Maka kita harus, kalau belum punya keyakinan kelas, berarti kita harus menggali tadi. Misalnya kayak tadi Afrizal ya, dia keyakinannya Pak bahwa ketika saya jadi seorang pegawai di kejaksaan maka hidupnya enak. Oke, berarti lah saya tanya, kira-kira untuk menjadi seorang pegawai di kejaksaan harus bagaimana Mas? Oh ya, harus sekolahnya bagus, nilai bagus. Oh kayak gitu ya. Nah, berarti kalau harus nilainya bagus, kamu sekolahnya kira-kira harus bagaimana? Oh ya, harus lebih baik mana? Membangkitkan pikirannya. Untuk membangkitkan pikiran seperti itu. Aturan ya. Iya, betul. Aturan untuk menuju situ kan, kalau aturan yang ada di sekolah kita lah, Ya. otomatis aturan-aturan yang bisa membawa anak untuk sukses ya. Nah itu digali pertanyaan-pertanyaan sehingga dia sadar dengan sendiri. Iya, betul. Bahwa itu Karena harus diikuti. ya, karena Tapi itu ketika bukan memaksa dengan kekerasan. Tidak. Tapi diarahkan Betul. sendiri gitu Mas. Dan karena kadang tekstual ini sih ya kita yakin ya, kita ditempel semua di kelas ada. Tapi anak ketika membaca itu mereka akan menganggap bahwa itu dia aturan gitu. Padahal dia tidak melihat itu bahwa apa yang tertempel itu sebenarnya dalam rangka menjadikannya anak baik, menjadikan anak yang kedepannya sukses. Tapi hal itu harus dimunculkan secara perlahan-lahan dari diri sendiri, sehingga sampailah pada kesimpulan, oh iya ya, ternyata peraturan-peraturan yang ditempel itu sebenarnya tujuannya untuk kebaikan saya gitu ya. Tapi anak tidak begitu saja mau menerima ketika mereka menerima itu langsung bahwa ini ada peraturan, kamu harus taat ini gitu. Jadi lain bahasa. Betul. Dan itu butuh waktu. Catatan penting juga ya. Penting, iya. Betul Pak. Nah, dalam hal ini Pak Hedi sudah melakukan pencatatan belum? Pencatatan. Iya, pencatatan pelajaran. Saya punya buku agenda Pak. Oh sendiri. Ya. Karena kalau saya dari yang saya punya Iya. itu catatan Pak Hedi kok. nggak ada. Betul. Gitu. Saya memang bahkan ngambil itu pun kadang saya enggak Pak. Nggak ada, nggak ada. Iya. Padahal itu dalam penyampaian pandangan tadi, Iya. pemantauan. Iya. Itu catatan juga. Betul. Gitu. Tapi kan tidak berarti ketika saya tidak mencatat saya tidak melakukan apa-apa. Ya betul. Karena tadi banyak yang berhasil. Betul. Gitu. Ya. Jadi misalnya ada yang mana itu Singamerta ya, yang anaknya kadus apa ya? Itu saya catat juga di dia ketika saya praktikkan restitusi. Oh dia suka keluar di malam minggu gitu. Dia dikasih sangu sehari 25 apa ya? Dia punya motor balap gitu. Itu saya ada tak catat seperti itu gitu ya. Nah, sih pasti akan lebih baik ketika kemudian tadi orang punya catatannya, kemudian dia juga menerapkan praktik restitusi. Nah, restitusi. Nah ini beberapa contoh Bapak Ibu pernyataan saya kecewa sekali denganmu biasanya dikatakan oleh membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah mengatakan
melakukannya itu menghukum teman, pemantau. Contoh-contohnya yang paling jelas itu di video anak terlambat ya, itu sebenarnya bisa menjadi menjadi guidance atau apa jalan kita. Hah? Di sekarang lagi, waduh, ini enggak tanya ada. jawab nih bang, tanya dari itu. Iyalah. Karena gini, karena ini materi ini kan sepertinya Banyak. cuma sejam itu sini kurang. Mulanya kok ilmu buah repot. Betul. Iya. Betul. Kadang akhirnya tertangkap saya sebagian. Ya. Nah, pada bagian ini malah akan jadi gitu. Jadi maksud saya gini, jadi ini kan ilmunya sangat baik. Kita jangan memandang Pak Heninya. Mungkin Pak Heni juga begitu, langsung Quran coba dibagi. Nah, padahal asli saya sering mendengar sendiri ketika Pak Heni dikasih tahu, jadi belum tapi langsung awal sabar banget, tapi dia mundur. Iya. Jadi saya maksudnya gitu loh. Betul, Pak. Iya. Selain sing jajane ya. Ya, kadang dari masalah kerja, sabar dari nyos kalau memang mudeng, Iya. tapi sih ini orang mudeng. Mungkin karena dulu waktu loh, iya, padahal ini ilmu yang sangat baik sekali gitu. Dan saya yakin di dalam mampu dan benar karena sudah terbukti lah, saya sudah lihat dan saya katakan pas jadi fasilitator ini. Itu sabar banget, mudeni banget. Ya. Tapi nantinya begitu takon apa, lalu langsung wah iya yang nyampe iya. Nah itu padahal saya yakin jawaban jawab bukan seperti itu. Gitu. Karena kalau orang pertama sih ngomong Ya enggak lah. ya makanya jadi kalau iya benar jadi yang ilmu baru ini ya kami berusaha menangkap supaya lebih bisa menangkap gitu, tidak berbagian gitu. Saya sudah pengen mengirim sih Pak. Temponya Pak ini. Tempo. Nah, Ya ini saya karena terburu durasi juga ya. Satu jam. Menarik baru, Oke. ya mungkin tetap dipahamkan dulu. Jadi kalau sudah habis ini materi langsung ke semua, padahal tadinya ada yang bingung, ya nanti nggak sempat ditanya. Baik. Nah, pelan kan mungkin, oh iya saya belum paham bisa di. Ada kajian ya. Baik Bapak Ibu, yang pasti ini kan modul 1.4 itu memang kalau CFDP itu agak panjang waktunya, kurang lebih hampir 4 pekan ya Bu Anis. Termasuk juga praktek segitiga restitusi ini juga ada waktu tersendiri. Jadi intinya begini Bapak Ibu, ketika kita menghadapi anak yang bermasalah gitu ya, maka yang kita lakukan tidak kemudian menunjukkan ini kesalahanmu gitu ya, tapi kita tidak fokus pada itu, tapi fokus pada bagaimana agar anak itu tidak kembali melakukan kesalahan dengan cara menggali. Yang pertama adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, kebutuhan-kebutuhan di dalam dirinya itu terpenuhi atau tidak, sehingga dia kemudian melakukan perbuatan itu gitu. Setelah itu kita juga mencoba fokus untuk tindakan seperti itu, sebabnya tujuannya anak itu apa. Jadi memang mengedepankan dialog, tidak terus kemudian kita hadapkan pada ini buku poin, kamu melakukan ini, kamu salah ini, maka kamu poin ini. Toh juga Bapak Ibu, pada akhirnya ketika poin itu sudah meledak, kita juga akan menjadi beban untuk kita, dikeluarkan juga nggak bisa, gitu ya. Sementara juga, gimana? Kira-kira apa yang kita lakukan ketika sudah terjadi peledakan poin seperti itu? Nah, maka coba kita ikhtiarkan kembali, coba kita melakukan tahapan ini untuk membawa anak pada dialog-dialog yang mendewasakan dia, kemudian juga memancing solusi dari permasalahan yang dihadapi anak itu dari dirinya sendiri.
ini pakai yang namanya segitiga restitusi. Sehingga ketika ada anak salah, maka yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Buat ya, walaupun saya juga agak ragu sebenarnya dengan segitiga restitusi ini terhadap utamanya ketika kita melihat anak-anak yang sudah sangat luar biasa gitu ya. Apakah ini akan terus kita lakukan seperti berulang seperti ini lagi gitu ya. Nah ini juga ya mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama lah. Tapi yang jelas seringkali kita lihat bahwa kita belum melakukan praktek ini, belum melakukan dialog dengan anak, tetapi anak sudah terlanjur mendapatkan poin, mendapatkan hukuman, sehingga tadi kita sampai pada tahap bahwa anak-anak sudah poinnya sudah berlebihan, tapi kita dialog dengan anak jarang kita lakukan. Mulai dari menstabilkan identitas, kita coba refleksi diri kita. Kira-kira ketika kita salah gitu ya, terus orang mengatakan ya wis lah, kabeh wong iki wis tau salah gitu. Kayak Pak Surip gitu lah ya. Kalau ngomong kan kayak suara apa lah. Kamu juga tuh kodok wis tau salah kan. Itu pasti anak akan merasa lebih oh iya ya, aku enggak apa-apa gitu. Tapi setelah itu tahapan berikutnya adalah validasi kebutuhan. Anak ditanya gitu ya, alasannya apa, kemudian dia tahu nggak kalau perbuatannya itu merugikan diri sendiri dan orang lain gitu. Nah setelah itu baru ke nilai-nilai apa yang disepakati atau keyakinan apa yang dimiliki oleh anak itu, sehingga nanti pada akhirnya berarti setelah ini apa yang akan kamu lakukan gitu. Apa yang akan kamu perbuat untuk memperbaiki itu. Dan itu segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer sejalur ya Bapak, seiring sejalan. Ini dalam tahapan menstabilkan identitas itu tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kadang ada kan anak yang sudah terbanjur gitu ya, mungkin dia melakukan kesalahan itu ya karena sudah guru, aku ibaratnya berbuat baik pun orang udah nggak percaya gitu. Ditambah dengan kadang memang ada teman-teman kita atau saya sendiri yang kadang terhadap anak itu sudah a priori sudah mengecap gitu ya. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Tadi kata-katanya bisa berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Tentunya akan lebih baik dan menjadikan anak menjadi oh iya. Validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Dan pada dasarnya setiap manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, yaitu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Biasanya guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Itu kan bom niatine siswa gitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar hal lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kalau dia memukul, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Dan yang ketiga, anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ketika anak diajak, ini kan kata-kata rembutu aja nih, yang anak-anak mungkin tidak mendapatkannya di
rumah, mereka tidak di rumah, ya orang tuanya sibuk sendiri, dia juga sibuk sendiri dengan apa, sehingga kadang-kadang kata-kata orang tua seperti ini tidak mereka dapatkan. Kalau kita dulu, zaman dulu kan kadang ngobrol lah ya sama orang tua kita, ya seperti ini, kok jadi pengen jadi apa gitu. Anak-anak kita kadang tidak. Baik Bapak dan Ibu, sepertinya sudah. Ya, teman-teman jawab Pak, saya mau tanya. Ya, tanya jawab. Oke, termin tanya jawab. Kita mulai sebelum kita akhiri dengan refleksi. Silakan Bu Iman. Ya, banyak ya Pak ya. Oke. Ya, tadi saya mengkritisi tentang kegiatan sampah di 12 IPS 2. Sepertinya kalau saya ngajak tentang persampahan di sana juga anak mau banget karena timbang pelajaran matematika. Ya, itu. Tapi terlepas dari itu, sebetulnya kita juga mikir juga, apa bocah gugup dengan kita setelah ada korban katakan, setelah melihat Leona seperti itu. Jadi apakah nunggu mereka ada yang apa sih sebenarnya, yang tenanan ya, kok ngati-ngati nanggalan, apa menteni ada accident begitu misalnya, kita kan nggak mau seperti itu. Jadi intinya kita sudah mengajak anak untuk kamu mau berpikir gitu loh, tapi ternyata anak memang belum mau berpikir gitu. Kemudian yang tadi disampaikan Pak ini, setahu saya ini malah materi guru BK. Apa memang sebaiknya kita semua walaupun bukan guru BK itu harus bisa menjadi guru BK? Akhirnya saya iri juga. Sebaiknya seluruh guru itu juga bisa menjadi pembina pramuka. Itu saya analogikan seperti itu, Pak. Karena kita juga harus tahu banget itu tentang gitu. Dan rupanya sebagai implementasi dari yang tadi disampaikan itu satu, kalau kekurangan jam Pak ini misalnya yang di guru BK itu satu. Kemudian yang kedua, squad piket itu mestinya ditambah personelnya supaya apa? Supaya bisa lebih intens menanyakan Naufal pasal koka telat saya itu pakai umpamanya itu seperti itu. Jadi konon kabar di sekolah anak berantah itu personel piket itu banyak banget, dan Bapak mempunyai tugas piket juga. Itu mungkin sebagai implementasi dari yang tadi disampaikan, karena ya memang kadang nggak fokus itu untuk menanyakan hal seperti itu. Itu, dan mungkin saya ada pertanyaan kepada Pak Heni. Kalau Pak Heni mengajar kelas 12 IPS ya Pak ya? Saya IPA. Kalau IPA saya nggak begitu bermasalah, tapi kalau di IPS saya banyak masalah, tapi tidak saya permasalahkan. Karena mungkin saya belum mengecakakan ilmu tadi. Jadi anak pada tidur gitu. Tapi saya mengisi tadi nomor 2 juga beralasan supaya anak mau apa kuliahnya salah ya, karena apa, baktimu kepada orang tua sudahlah, nggak usah seakan-akan untuk guru. Kamu berbakti kepada orang tua itu nggak akan pernah lunas. Seapik-apik eko langgar kodan dengan kayak itu sih nggak sangat jauh dari lunas dong bagaimana bakti kepada orang tua. Jadi kenapa saya memilih nomor 2? Orang tuamu akan kelangsa barangkali ketika beliau tahu kamu di sekolah seperti itu. Jadi supaya saya berpikir seperti itu sih, saya maksudnya kenapa saya memilih yang nomor 2 itu tadi itu. Dan rupanya tugas ini kalau ada kegiatan parenting nggak usah ngundang guru dari luar, langsung dari luar, Pak Heni saja cukup. Jadi ini juga pengetahuan untuk orang tua madrasah pertamanya anak-anak barangkali Pak. Jadi orang tua bapak ibu mereka harus tahu ini mestinya, sehingga ketika bapak ibunya tidak tahu dan tidak memenuhi kebutuhan dasar anak, kita harus menjadi orang tuanya, jadi dari menjadi ibunya, karena saya ibu guru dari sekian banyak siswa, yang Pak ini menjadi bapaknya dari sekian banyak siswa.
Maka yang saya tanyakan bagaimana jika menangani anak kelas IPS yang tidak saya permasalahkan tadi Pak, pada tidur, pada starting. Ini kebalik sampai sih yang ini masalah dan ya itu nyalat Pak. Tapi menurut saya sih karena mereka orang yang sekolah yang dapat sekolahan Pak, sehingga tidak ada rasa berjuang sedikit pun menurut saya. Maka nuwun ya Pak, yang mau dijawab ya mana mau. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada teman yang bisa jawab. Pak Anang ya, Oke, yang saya Pak ini masuk waktunya. Untuk tadi yang diketikkan Bu Iman, kalau ini saya untuk Bu BK, saya rasa dan karena kita semuanya di sini pendidik Bapak Ibu, jadi saya rasa untuk materi ini, apalagi untuk mendisiplinkan anak positif, itu saya rasa untuk semua guru. Karena gini, permasalahan itu nggak mesti harus sama guru BK. Karena sudah di lapangan sudah beberapa kali, ternyata gini, permasalahan juga poin Bapak ini poin wali kelas atau guru mapel, poin tiba-tiba diserahkan ke guru BK tanpa ditangani. Ternyata itu permasalahan sama guru wali atau guru mapel yang bersangkutan. Nah, gunanya seperti itu, makanya gunanya disiplin positif, makanya itu kan biar saling sharing, membuat kesepakatan. Ya, poin penting juga buat mengukur apa yang dikatakan Pak Narel. Kok Pak ini nggak punya catatan? Saya juga BK, yang saya juga belum mencatat karena guru BK punya prioritas, punya catatan sendiri. Mungkin Pak ini juga punya catatan sendiri. Hanya setiap orang juga punya catatan sendiri. Jadi saya rasa untuk disiplin positif ya itu harus anak itu suka dimanusiakan. Jadi kadang-kadang kata Bima, kok ini kelas ini susah banget ngomongnya lah. Itu beda dengan kelas yang lain. Mungkin kurang mendalami saja anak itu maunya di seperti apa sih. Nah, mungkin perlu kayak seperti ya yang saya Iman, saya rasa lebih banyak sekali pengalaman sebagai ibu, mungkin akan lebih paham. Jadi nggak bisa disamaratakan ibu. Nanti di situ ada beberapa anak yang memang dia itu emang males atau ikut-ikutan. Jadi akan kelihatan di situ nanti coba dengan Bu Sulis mungkin bisa. Jadi anak itu kesadarannya maunya di apa ini? Jadi bukan hukuman, tetapi nanti ada konsekuensinya. Nah kalau kamu emang akan seperti ini ya hasilnya akan seperti ini, dikembalikan ke anak seperti ini. Mungkin akan disadarkan seperti itu. Dan dorongan dan kalau ya dorongan sebagai orang tua di sekolah seperti itu mungkin Pak ini. Terima kasih. Berarti sudah terjawab sama Manan. Masih Manan sudah menjawab. Enggak, itu dialognya itu bisa klasikal atau harus satu persatu. Saya bisa kosong jam sekian. Kita lihat dulu kasusnya Ibu Iman. Ya. Gitu ya. Kasusnya seperti apa? Nanti kalau klasikal kelasnya kemarin yang di 11.2 itu klasikal. Kita ternyata mereka kesepakatan. Oke, seperti itu berarti klasikal. Tapi kalau kita lihat dulu kasusnya, ini hanya beberapa anak atau beberapa seperti itu. Kita lihat dulu. Nah, baik. Silakan Pak Antoni. Ingin menambahkan, kalau saya nyimak dari yang disampaikan Bu Iman, Pak Anang, kalau saya boleh menyimpulkan, ini adalah pola komunikasi. Pola komunikasi antara guru di kelas, wali kelas, dan juga guru itu harus sinkron. Artinya ada sebuah kesepakatan yang dibangun agar si anak ini benar kebutuhannya apa yang harus dipenuhi. Jadi menurut saya itu hari ini ada pola komunikasi yang dibangun dengan satu pemahaman semua guru. Baik, terima kasih Pak Antoni. Pola komunikasi dan bagaimana memahami siswa. Jadi Bapak Ibu memang program ini sejatinya ini bagian dari 4 modul yang diawali dengan bagaimana filosofi pendidikan KHD harus berpihak pada siswa. Itu kan hal yang mungkin bagi kita hal yang baru gitu ya. Bahkan kata-kata yang lebih mungkin mengadu pro kontra itu kita harus menghamba pada siswa. Itu kan hal yang menghamba gitu, enggak careless gitu kan ya. Memang ya, tapi itulah yang kalau kita pelajari sudah tidak semenghamba tentang penghambaan kita pada Tuhan gitu ya. Tapi
penghambaan artinya siswa menjadi hal yang utama di atas semua hal yang lain gitu. Kemudian dari filosofi dasar itulah yang kemudian menjadikan kita untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka seperti yang dikatakan oleh Pak Antoni. Dan betul yang dikatakan oleh Pak Anang, ini memang tidak hanya untuk guru BK dan tidak untuk membekakan semua guru gitu kan, karena ini ya tugas kita sebagai pendidik ya mestinya ini gitu, sehingga guru BK mungkin karena bimbingan karir ya bisa jadi tugasnya lebih fokus ke bagaimana penjurusan karirnya, sementara permasalahan itu sudah habis ditangani oleh para guru. Itulah kenapa dugaan saya kenapa program ini kemudian menyasar guru penggerak sebagai calon pemimpin pembelajaran, kemudian diperkuat dengan Permendikbud nomor 40 tentang jabatan kepala sekolah yang harus dari guru penggerak. Ini modelnya kan akan top down Bapak Ibu. Jadi artinya nanti para guru penggerak yang jadi kepala sekolah nanti juga akan mengimbaskan ini semua kepada semua guru, sehingga semua guru punya kemampuan seperti ini Bapak Ibu. Sehingga permasalahan yang terjadi ya tadi betul akan selesai di masing-masing guru. Ketika guru mempoin ya dia akan juga tidak hanya mempoin mencatat, tapi juga dia akan melakukan tindakan penyelesaian sampai akhir, kecuali perbuatan ataupun hal-hal yang mungkin dianggap perlu kerjasama dari guru BK. Nah, sehingga memang tidak bisa wong yang tadi betul yang bermasalah sama gurunya kemudian lemparnya ke guru BK. Ya guru BK-nya nanti akan kobol-kobol. Nah, ini kesadaran bahwa ini tugas guru semua yang harus memang dipahami, termasuk teknis-teknis tentang bagaimana menghadapi anak, apakah klasikal ataupun individual, itu juga yang harus mestinya bisa dikuasai. Makanya kenapa yang diundang juga ini termasuk yang usianya memenuhi syarat untuk CGP kecuali Ibu Iman gitu ya. Itu kan salah satunya juga memotivasi Bapak Ibu untuk juga mengikuti program ini, bahwa program ini memang ke depan arahan dari pemerintah ya harapannya kita semua para guru punya kompetensi seperti ini gitu. Silakan Bu. Saya ingin aja gitu. Kaitannya dengan ini sebenarnya juga kan ada kaitannya dengan narasi itu sendiri. Yang sebenarnya kan dari awal sudah kami sampaikan. Kalau kaitannya dengan narasi itu kan ada alurnya lah. Yang pertama juga guru mata pelajaran. Juga berulang kali kami kan menyampaikan seperti itu. Karena apapun yang terjadi di kelas itu kan efektifnya awal itu mesti dulu mata pelajaran. Bagaimana situasi yang ada di kelas itu sama siswanya, masalah sama gurunya kan ya jelas istilahnya langsung dengan guru mata pelajaran itu dengan siswa yang berada di situ. Salah satu contoh adalah saya benar-benar merasakan kemarin saya remit di SPTS itu pakai lisan, baru saya lakukan. Kenapa di situ saya pakai lisan? Yang kebetulan yang remit itu memang anak-anak yang saya ya kadang bermasalah dan lain sebagainya, sehingga saya di situ bisa komunikasi. Malah saya merasa begitu asik, sehingga pertanyaannya itu sedikit. Kamu misalnya nilainya sekian, kamu dapat soal sekian. Justru misalnya dia dapat soal 2 atau 1, tapi kan hanya komunikasinya, ngobrolnya anak itu malah lebih asik, mau cerita. Kenapa kamu kok awal kan ngomong, kenapa kamu kok remisi? Terus nggak belajar ya, Bu, saya nggak belajar. Kenapa nggak belajar? Saya tidurnya gini. Dia sampai
langsung kan. Jadi kemungkinan sekarang gini, banyak guru yang mengajar itu pokoknya menyampaikan materi aja, selesai. Padahal kan kita 15 menit, 20 menit untuk ngobrol dulu, begini kan itu malah akan lebih enak daripada langsung materi yang disampaikan. Mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih Bu ya. Semakin meruncing sebenarnya bahwa intinya sebenarnya kita butuh komunikasi yang intens dengan anak-anak, mengajak ngobrol gitu ya, sehingga anak bisa kita ketahui dan tadi permasalahan akan bisa diselesaikan di tahapan pertama ketika guru mabel. Baik Bapak Ibu, mungkin karena waktunya juga sudah, nanti Bu Anis tidak dapat jatah gitu ya. Intinya harapan saya sih ini bukan pertemuan pertama dan terakhir gitu, tapi ke depan saya pikir juga perlu bagaimana teknis segitiga restitusi, kemudian juga praktik menjadi posisi kontrol sebagai seorang manajer itu juga perlu, kalau perlu kita praktikkan gitu ya, karena ngobrol itu bukan kemampuan yang dimiliki semua orang gitu ya, apalagi ngobrol yang terstruktur dan di pendidikan guru penggerak memang kita juga diminta praktik, diminta simulasi gitu, dan itu mungkin juga hal yang mungkin ke depan bisa perlu kita agendakan gitu. Karena ini saya lihat sih sangat pengetahuan yang sangat praktis dan mudah-mudahan ketika diterapkan bisa ada efeknya yang positif bagi kita. Terima kasih sekali Bapak Ibu atas atensinya. Gimana? Mohon salah satu refleksi Bu Iman setelah ikut kegiatan ini. Bu Atin deh yang belum. Bu Atin. Tadi Pak Nare sudah banyak. Bu Atin. Pak Nare aja ya udah. Singkat ya Pak. Jadi saya sangat respect dengan apa yang disampaikan Pak Hendy. Oke. Sebagai pakar dan sudah pada saya yang berhasil, dan harapan kami nanti teritori yang disampaikan itu kita coba sesuaikan dengan kondisi SMA kita. Coba bagaimana supaya anak-anak kita menjadi tertib. Bagaimana harapan tadi Pak Hendy perlu ada pertemuan lagi untuk membahas teknis. Literasi itu termasuk regulasinya. Karena yang disampaikan Bu ini itu yang di guru dan sebagainya itu kalau nggak ada top manajernya, yang manajer atasnya dan bagian penggerak itu kalau bisa biasa saja, karena orang-orang kita harus disentuh juga gitu. Nah, regulasi ini juga perlu ini siapkan koordinasi dengan desain ini namanya positif ya nanti dipaparkan lagi untuk diterapkan di sekolah kita. Baik, terima kasih. Ya, Terima kasih Pak Nuri atas refleksinya. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas atensi hari ini. Baik sekali dan mudah-mudahan ini hal yang positif untuk ke depan sekolah kita semakin baik, karena siswa kita semakin banyak tentu masalah juga akan semakin banyak. Tapi ketika kita senantiasa memperbaiki diri untuk bisa menghadapi tantangan masa depan, insya Allah kita akan lebih siap. Terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.